manusia satu dengan yang lain. Ekonomi, apakah itu masalah keluarga, apakah itu penyakit yang mungkin kita sudah berdoa kian hari, setiap hari, bahkan tidak berhenti-hentinya kita berdoa, tetapi kita belum melihat, kita belum merasakan bagaimana doa yang kita naikkan, artinya doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ya, atau dengan kata lain, pergumulan hidup yang terasa tidak adil. Kalau mungkin orang lain hidup lebih senang, tapi kenapa kita hidup mungkin tidak lebih baik dari keadaan orang lain? Sehingga seringkali kita berkata kepada Tuhan, bagaimana saya bisa kuat? Bagaimana saya bisa tetap kuat untuk menghadapi persoalan hidup yang kian hari bukan semakin mengecil, tetapi semakin besar masalah tantangan yang kita hadapi. Dan malam hari ini, firman Tuhan memberikan sebuah jawaban. Firman Tuhan memberikan jawaban yang begitu sederhana, tetapi sangat dalam, memiliki makna yang luar biasa, sebagaimana sudah kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan bersukacitalah. Kita bisa bersukacita di saat kita merasakan sesuatu yang enak. Mungkin kita bersukacita di saat hidup kita ini tidak mudah, dengan berbagai persoalan hidup yang ada. Tetapi lewat firman Tuhan pada malam hari ini, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Nah, bersukacita ini, baik Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ini tidak mudah. Tidak mudah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita tatkala kita sedang menghadapi persoalan hidup. Tetapi ingat, ketika firman Allah ini ditulis oleh Rasul Paulus, keadaan Rasul Paulus pada saat itu lagi dalam keadaan tidak nyaman. Kenapa dalam keadaan tidak nyaman? Karena Rasul Paulus menulis surat ini, dia tidak ada di tempat seperti kita ada pada malam hari ini, di mana dia sedang mengalami yang namanya tekanan. Dia sedang merasakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak enak. Dan saya mau katakan, ketika dia menulis ayat atau firman Tuhan yang mendapat ilhaman dari Allah Roh Kudus, dia menulis, artinya dia tidak dalam keadaan enak. Kenapa? Dia pun berada di satu tempat yang mungkin orang lain tidak mau, dan tidak mungkin kita pun akan mengalami hal itu. Dia berada di dalam penjara, berulang kali ada beberapa tulisan, dia sedang berada di satu situasi yang tidak nyaman. Dia menulis ini, dan dia menulis ini bukan sebagai teori, tetapi pengalaman hidup yang dia alami, yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Artinya kalau kita bisa melihat bahwa sukacita bukan karena keadaan baik, tetapi karena Tuhan itu tetap baik di dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Begitu juga dengan hidup kita, sekalipun mungkin kita mengalami persoalan hidup, tantangan hidup, rasanya berat untuk kita jalani hidup ini, keadaan tidak baik, tetapi karena Tuhan, dia tetap baik di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia tetap baik.
Sekalipun mungkin kita berkata, Tuhan, saya tidak mampu menjalani hidup ini. Dan Rasul Paulus pun, dia menulis seperti tadi saya katakan, dia dalam keadaan tidak baik. Bahkan ketika Rasul Paulus, dia berada di Tesalonika ini, ketika Injil dia sampaikan, dia mendapat penolakan. Artinya ada sesuatu yang dia alami. Ketika dia memberitakan Injil, orang-orang Yahudi pun menolak. Dan kalau kita melihat perjalanan hidup daripada Rasul Paulus ini, ya, kalau mau diakumulasikan ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidup diubahkan. Bukan berarti ketika dia berjumpa dengan Yesus, masalah hilang, tidak ada persoalan, bahkan tidak ada tantangan yang dihadapi. Justru sebaliknya, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, masalah silih berganti datang di dalam kehidupannya. Tetapi kita lihat, sekalipun dalam keadaan yang tidak nyaman, dalam keadaan yang tidak enak, dia pun masih dapat memberitakan Injil. Dia menyampaikan firman Allah. Sekalipun ada penolakan ketika dia berada di Tesalonika ini, tetapi dia menguatkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Untuk apa? Tetap bersukacita senantiasa. Nah, kata bersukacita senantiasa ini tidak ada batasnya. Artinya setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun, baik keadaan senang maupun keadaan tidak senang, dia mengingatkan supaya mereka tetap bersukacita di dalam segala hal. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya malam hari ini saya katakan, kita manusia semua tidak pernah terlepas dari persoalan hidup. Tetapi malam hari ini ada jawaban yang begitu sederhana lewat firman Allah, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tatkala kita menghadapi persoalan hidup, tatkala kita menghadapi hal yang tidak enak, firman Allah berkata, kita tetap bersukacita di dalam Dia. Amin. Amin. Mau tetap bersukacita di dalam Dia sekalipun mungkin, ya, masa panen kita kalau dibandingkan tahun-tahun kemarin hebat, ya, hasil pertanian masyarakat luar biasa sehingga kita pun berdampak. Tetapi sekarang ini persaingan semakin berat, persaingan semakin luar biasa, tetapi kita tidak kehilangan berkat dari Tuhan. Amin. Kita tidak kehilangan berkat, ya. Kalau kita lihat persaingan di media sosial, ya, Shopee yang ada, apa yang tidak kita dapat, ya? Ya, tadi saya lihat-lihat di Shopee, mainan anak-anak lucu-lucu, hanya 4.000, 5.000, ya, 6.000. Ya, sebagai seorang oma lihat mainan lucu-lucu, saya beli 2, ya, 11.000, sudah free ongkir. Ya, kalau lihat mainan-mainan itu rasanya, wih, senangnya bisa menyukakan orang lain, kan begitu, ya. Artinya kita melihat bagaimana persaingan, sehingga pasar-pasar atau toko-toko tradisional keberuntungan tidak sama seperti tahun-tahun kemarin. Amin. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak kehilangan berkat dari Tuhan. Amin. Ada saja yang Tuhan untuk memberkati kita, sekalipun mungkin persaingan yang kita hadapi sungguh luar biasa, tetapi Alkitab mengajarkan kita dalam keadaan apapun, kita tetap senantiasa bersukacita di dalamnya. Amin. Amin. Gak gampang loh. Kita bersukacita kalau kita terima berkat, oke-oke aja. Tapi ketika kita dikatakan bersukacita, padahal kita sedang mengalami mungkin ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Ya, ada sesuatu yang tadinya kita begitu dekat dengan komunitas ini, lalu dia pergi begitu saja, rasanya sulit untuk kita mau bersukacita. Amin. Contoh, apa yang saya alami 2 tahun, ya, saya ditinggalkan oleh almarhum sebagai gembala. Awalnya saya bertanya kepada Tuhan,
Tuhan, apakah saya mampu untuk melakukan amanat Tuhan, meneruskan pelayanan yang ada dalam keadaan situasi yang tidak mengenakan, ya. Tetapi saya pun mengamankan, Tuhan memampukan saya, Tuhan menguatkan saya, sekalipun ada rasa yang hilang di dalam diri ini. Ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan nyatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dia tidak tinggalkan kita berjalan sendiri. Terbukti sampai malam hari ini. Kalau mungkin saya bertanya kepada Ibu Tubi, bagaimana bedanya waktu masih ada Pak Tubi dengan tidak ada? Mungkin Bu Tubi akan rasa sedih. Karena apa? 50 tahun berkumpul, lalu Tuhan memanggil. Apakah dengan keadaan itu kita bisa bersuka cita? Tapi firman Allah katakan, kita tetap bersuka cita sekalipun itu berat adanya untuk kita hadapi. Amin. Sekalipun berat. Tetapi Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tetap bersuka cita di dalam Dia. Ya, seperti tadi saya katakan, kalau terima berkat, bersuka cita oke-oke aja. Tapi kalau ada sesuatu yang hilang, disuruh bersuka cita, rasanya secara logika nggak masuk akal. Orang berduka kok disuruh bersuka cita, kan begitu ya. Tetapi kita lakukan karena kita punya iman kepada Dia. Amin. Ada iman di dalam hidup kita ini. Imanlah yang menguatkan kita, yang memampukan kita, sehingga kita kuat, sehingga kita bertahan sampai detik saat ini. Karena semua, karena Tuhan. Ya, bersukacitalah. Mungkin hari ini, ya, hidupmu sedang mengalami yang namanya persoalan hidup. Tetapi saya mau katakan, Tuhan belum selesai bekerja. Artinya, kalau Tuhan belum selesai bekerja, kalau hari ini mungkin kita gagal, kita harus percaya bahwa hari besok kita tidak akan gagal. Karena apa? Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup saudara dan saya. Kita akan berkata, kalau hari ini Tuhan mungkin saya tidak menggais rezeki, tapi saya percaya hari besok ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih besar lagi yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, biar kita tetap bersuka cita di dalam Dia. Dan hal yang kedua, tetap berdoa. Di dalam pasal 17 tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa saat kita tidak tahu harus mau berbuat apa. Saat kita mungkin sudah hilang jalan, sudah nggak tahu mau melakukan seperti apa. Firman Allah katakan tetap berdoa. Doa yang kita naik, dijawab atau belum dijawab, kita jangan berhenti untuk berdoa. Sebab kita tadi sudah baca kata firman Tuhan, tetaplah berdoa. Ada banyak orang berhenti berdoa saat doa belum dijawab. Tetapi orang percaya, saudara dan saya, justru semakin doa kita belum dijawab, semakin kita getun untuk berdoa. Sebab doa merupakan nafas. Doa merupakan hubungan atau komunikasi kita dengan Allah yang ada di sorga. Ya, ada berapa banyak jemaat Tuhan bertahun-tahun berdoa belum melihat jawaban Tuhan. Itu artinya bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Justru di balik semua itu ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena doa dia bukan hanya meminta, ya, tetapi bagaimana kita berpegang kepada Tuhan.
Di saat kita sudah tidak mampu, di saat kita sudah tidak berdaya, ada satu kekuatan, ada satu amunisi yang bisa kita sampaikan, yaitu doa kepada Tuhan. Berdoa. Amin. Kalau saudara-saudara kita, saya bangga melihat mereka berdoa satu hari 5 kali. Mungkin kita satu hari bisa 4 kali tetapi doa makan. Tapi mereka dengan cara mereka berdoa, mereka menyembah, mereka sujud. Kalau kita mau gaya seperti apa, no problem. Yang penting hati kita sedang berkomunikasi dengan Allah yang ada di surga. Doa itu penting di dalam kehidupan kita. Artinya kita jangan putus sekalipun mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Berdoa terus. Kadangkala Tuhan izinkan itu karena semua itu ada di dalam rencananya Tuhan, ya. Jadi ada di dalam rencananya Tuhan, ya. Jadi doa bukan hanya untuk meminta, tetapi berpegang kepada Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan, kita mempercayai segala sesuatu. Tanpa Tuhan kita tidak akan melihat hal yang luar biasa. Tetapi ketika kita berdoa, ada kekuatan baru di dalam hati kita. Sekalipun mungkin kita sedang rapuh, kita sedang menangis, atau kita sedang susah, tetapi lewat doa kita dikuatkan. Amin. Ya. Itulah doa. Jadi dia punya kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ya, tetap bersyukur walaupun hati sedang terluka, ya. Bab kalau kita lihat tadi tetap berdoa, ya, memang tetaplah berdoa atau kita tetap dekat dengan Tuhan. Artinya jangan kita lepaskan Tuhan, karena Tuhan dia tidak pernah melepaskan saudara dan saya. Ya, dalam situasi apapun kita tetap bersyukur walaupun hati ini sedang terluka. Seperti tadi saya katakan, mungkin kita datang dari rumah mukanya berseri-seri, lagi enjoy, ya, tetapi dalam hati kita mungkin kita sedang menangis karena ada persoalan hidup, karena mungkin doa yang kita naikkan belum dijawab oleh Tuhan, atau mungkin penyakit yang sudah berulang-ulang kali saya berdoa, tetapi penyakit itu masih saja ada di dalam hidup kita. Namun firman Allah berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Inilah yang paling sulit untuk kita lakukan. Kalau mau diomong itu gampang, mengucap syukur dalam segala hal itu gampang. Kalau mungkin ada jemaat yang lagi susah, telepon Ibu Gembala. Ketika saya sampaikan, saya menguatkan lewat firman Allah, mungkin seketika itu kita dihiburkan, dikuatkan. Tetapi saya mau katakan, kata ini sulit untuk kita lakukan. Ya, kalau kita bersyukur, ya, seperti tadi, di saat kita diberkati itu gampang, itu mudah. Tetapi di saat kita bersyukur dalam keadaan kita sakit, itu sulit untuk kita lakukan. Apalagi kita disuruh bersyukur. Kalau ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan kita, disuruh bersyukur, itu tidak gampang. Itu sulit untuk kita lakukan. Tetapi disinilah iman kita diuji. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita mampu bersyukur di saat kita mengalami susah, di saat ada orang yang begitu dekat dengan kita, jauh pergi atau dipanggil Tuhan. Tetapi kalau kita bisa bersyukur, artinya iman kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Amin. Bersyukur bukan berarti semua itu baik, tetapi kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam semua hal, dalam keadaan apapun. Di waktu susah,
di waktu berkelimpahan, di waktu berkecukupan, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Dia bekerja dalam semua hal. Ya. Mungkin hari ini kita yang datang pada malam hari ini, mungkin kita sedang mengalami yang namanya kekecewaan, atau kita sedang terluka. Tetapi Tuhan berkata, semua itu baik-baik saja. Tetapi Tuhan berkata apa? Aku akan tetap menyertaimu. Tuhan akan menyertai saya. Sekalipun mungkin saya sedang menghadapi tantangan persoalan hidup, gagal panen, gagal menggais rezeki, tetapi Tuhan berkata, aku menyertaimu. Sebab kalau aku menyertai atau Tuhan menyertai kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Hanya aja kadangkala kita manusia, kita berkata, di manakah Tuhan? Kok Tuhan tidak menolong saya? Kok Tuhan tidak menyertai saya? Ya, kadangkala kita sendirilah yang tidak peka dengan pekerjaan Roh Kudus itu. Ya, Dia sudah menyatakan kasih-Nya di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi kadangkala lah emosional di dalam diri kita lebih besar daripada kita mempercayai bahwa Allah, Dia selalu menyertai kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Jadi firman Tuhan itu berkata, itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita mengalami semua itu adalah kehendak Tuhan. Jadi bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi itu sudah bagian dari rencana Tuhan. Jadi yang Tuhan mau juga dalam hidup kita, kita harus bersukacita. Kita harus berdoa dan kita harus bersyukur. Dan saya mau katakan, ketika kita bersukacita, ketika kita berdoa, dan ketika kita bersyukur, itu bukan pilihan, tetapi itu adalah gaya hidup di dalam kehidupan kita. Kalau pilihan kita bisa memilih kan, boleh atau tidak boleh kita lakukan. Tetapi kalau gaya hidup, artinya hidup kita tidak terlepas dari sukacita, dari doa dan bersyukur. Kadangkala kita sudah berdoa, kadangkala kita sudah bersukacita, tetapi kadangkala kita tidak bersyukur. Ya, artinya seberapapun yang kita dapat, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ini yang kadangkala kurang di dalam kehidupan kita. Ya. Kurang ucapan syukur, padahal Tuhan sudah memberkati, tetapi rasanya kurang. Sehingga tidak ada ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi malam hari ini lewat firman Allah diingatkan dalam hidup kita. Kita harus bersukacita senantiasa. Kita tetap berdoa dan juga kita harus bersyukur. Ini satu paket. Dan ini bukan pilihan, tapi jadikan sebagai gaya hidup. Artinya tidak terlepas dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Biar kita tetap bersukacita di dalam Dia. Kita tetap bersyukur di dalam Dia. Sebab kalau kita bersyukur di dalam Dia, seberapapun yang kita peroleh, kita merasa puas. Ya, mungkin saya pernah katakan, ukuran seseorang diberkati bukan dilihat dari banyaknya berkat yang dia peroleh. Bukan dilihat dari banyaknya harta atau uangnya di bank mungkin sudah diinvestasi kemana-mana, tidak. Tetapi di ukuran orang percaya dia diberkati Tuhan, dilihat dari ucapan syukur yang dia naikkan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini dia hanya mendapat secupak, tapi tatkala ada ucapan syukur, hal itu melimpah di dalam hidupnya. Sebaliknya, mungkin kita sudah dapat sekarung berkatnya, tetapi kalau kita tidak ada ucapan syukur, rasanya kurang, itu percuma. Itu sebabnya malam hari ini kita diingatkan. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Itu bukan pilihan, tapi jadikan itu sebagai gaya hidup. Ya, dan kekuatan untuk melakukan bukan dari diri kita,
tetapi dari Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Nah, kalau ada Kristus yang hidup di dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita akan bertumbuh menjadi jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Sehingga ada tantangan hidup, ada goncangan datang menimpa, kita tetap kuat di dalam Dia. Jadi pada malam hari ini, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita mau berkata kepada Tuhan, mungkin Tuhan, saya kurang bersyukur. Kalau mungkin kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, kadangkala saya tidak ada waktu untuk saya berdoa karena kesibukan pekerjaan. Tapi malam hari ini, lewat firman Allah diingatkan di dalam hidup kita. Hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya untuk kita mengambil sebuah atau mengambil satu keputusan. Saya mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Keputusan kita malam hari ini, saya mau tetap berdoa. Sekalipun berat rasanya hidup ini, tetapi saya mau tetap berdoa. Dan keputusan juga malam hari ini, kita mau katakan kepada Tuhan, saya mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya mau bersyukur kepada Tuhan. Hidup ini memang mungkin tidak mudah, tetapi kita tidak berjalan sendiri. Artinya Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tuhan bersama dengan kita dalam pergumulan kita, dalam kesesakan kita, dalam tantangan hidup. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan Tuhan juga, Dia bersama dengan kita di setiap langkah hidup kita. Artinya kemana kita pergi, Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menapaki langkah hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah kita takut atau jangan pernah kita sesali hidup ini. Artinya bahwa Tuhan, Dia selalu bersama dengan saudara dan saya. Amin. Jadi pada malam hari ini, tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput Bapak Ibu, kita berdiri.